mengganggu waktunya sebentar, Bu. Ya, dapat. Pertanyaan pertama nih, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita tidak pernah mengidentifikasi terkhusus ya, karena semua yang terjadi langsung kita pelajari, khususnya mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut persoalan kasus-kasus tersebut. Untuk menjalankan pengambilan keputusan nih, Bu, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan, itu bagaimana Ibu menyikapinya? Terhadap pengambilan keputusan ya. Dalam hal pengambilan keputusan, bila ada dua hal penting yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, maka perlu memperhatikan dan mengkaitkan dengan aturan yang ada. Karena kita ketahui bahwa GT atau PT harus punya integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap suatu lembaga tersebut. Untuk langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam kasus ya. Jadi langkah-langkah terus yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika tersebut, belum punya langkah khusus, namun saya menemukan kasus ide spontanitas berdasarkan logika secara proses yang ada. Mungkin dia panggil atau kita musyawarahkan atau kita menggali apa permasalahan dari kasus tersebut. Oke nih, Bu, terus ke pertanyaan selanjutnya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Kuasa adalah situasional ya, saya memanggil kasus tersebut, kemudian kita lihat situasi dan kondisinya. Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Banyak orang yang memahami pengertian dilema etika tersebut, sehingga terkadang kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Kalau Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya mungkin ada pemanggilan khusus terhadap tenaga pendidik tersebut atau pendik ya. Saya panggil, saya menemukan dengan teknik coaching ya. Saya tidak langsung memanggil di tempat, tapi saya panggil peruangan saya tanyakan apa yang dilema, apa yang terjadi kepada teknik tersebut. Ya seperti itu dulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Saya sebagai kepala sekolah tentunya membutuhkan ya tokoh yang bisa dijadikan contoh atau teladan untuk masalah-masalah tersebut. Misalkan kalau seandainya saya mencontohkan diri saya dulu, misalkan contohnya saya menyuruh guru untuk tidak datang terlambat. Tentunya saya harus tiba di tempat sekolah tepat waktu ya, jangan sampai saya terlambat. Jadi itu menunjukkan contoh. Saya mungkin ada tokoh-tokoh yang saya jadi idola, tapi saya juga mencontohkan diri saya sendiri dulu. Mungkin seperti itu. Ibu, terus dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, Bu Dini ya, ini pertanyaannya agak sulit-sulit semua ya, tapi saya akan mencoba untuk menjawab bahwa ketika kita membicarakan tentang etika, jadi bagaimana saya memposisikan diri saya sendiri sebagai seorang pemimpin yang harus menentukan atau menemukan kebijakan yang terbaik, apa yang harus saya terapkan kepada anak buah saya ya, atau bawahan saya, terutama pada guru-guru. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita berusaha bagaimana mencari keputusan terbaik demi kemajuan sekolah kita. Jadi kita diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang benar-benar ya menjadi contoh, teladan, panutan. Nah, itu merupakan suatu
yang harus kita lakukan. Ya, mungkin agak mudah mengucapkan tapi tidak semudah itu ya. Benar-benar kita harus menjadikan contoh ya, kepada bawahan-bawahan kita, kepada siswa kita agar pengambilan keputusan itu tidak menjadi bias, artinya tidak diikuti oleh tenaga pendidik kita atau bawahan kita, dikarenakan kita sendiri tidak bisa jadi contoh. Mungkin seperti itu. Wah, hebat sekali Bu, luar biasa Bu ya. Ya. Oke Bu, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih waktunya Bu ya. Terima kasih Bu Dini sudah mewawancarai saya ya untuk hal ini. Ya, mudah-mudahan Bu Dini sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pertanyaannya Pak ya. Iya ya. Untuk yang pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masalah kasus dilema etika dan bukan moral itu berkaitan tentang apa itu Bu? Apakah tentang siswa atau guru atau bagaimana di lingkungan sekolah kita? Oh, itu khusus di lingkungan sekolah Pak, terserah, atau dari guru bisa jadi, siswa atau warga sekolah. Iya ya. Yang pernah Bapak alamin. Tentu ada dua hal. Pertama, kalau terjadi di lingkungan siswa, misalnya ada siswa yang bermasalah mengenai nilai atau kegiatan apa, nanti siswa-siswa itu akan saya kumpulkan bersama dengan wakil kesiswaannya untuk diselesaikan dengan baik. Karena berkaitan dengan etika itu kita tidak bisa memutuskan sepihak, Bu. Walaupun kita punya wewenang, itu harus ada kode etik yang harus kita lakukan. Nah, seandainya itu terjadi dengan guru, tentu ini lebih besar lagi. Kalau tadi kita berkumpul dengan kesiswaan, kalau yang terjadi masalah pelanggaran etika ini adalah guru, maka mungkin kita akan berkoordinasi dengan yayasan, dan itu wewenangnya lebih tepat untuk memutuskan. Kalau kami sebagai kepala sekolah itu hanya bisa memberikan saran terbaik. Seandainya saran terbaik itu tidak tepat, maka akan kami limpahkan kepada pihak yayasan. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak ya, selama ini Bapak bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasusnya sama-sama benar, kita akan melihat dari kebenarannya seperti apa. Misal kasus tersebut misalnya dari ujian atau apa, misalnya anak-anak itu kan, kalau misalnya di dalam ujian misal terjadi, misalnya ada anak kita itu dengan tuntutan dari orang tuanya harus mendapatkan nilai yang bagus misalnya, maka dia terpaksa menyontek. Nah, menyontek itu kan salah, tapi tujuannya itu benar supaya tercapai nilai bagus. Maka dalam hal ini kami akan memberikan keputusan, walaupun itu benar, itu tetap salah, dan anak tersebut akan kami berikan sanksi karena dia menyalahi aturan walaupun tujuannya benar. Mungkin seperti itu Bu gambarannya. Oke, baik Pak ya. Selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentu langkah-langkah yang harus dilakukan itu, pertama kita harus menanamkan moral terlebih dahulu terhadap. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Secara gamblang bisa digambarkan bahwa yang menjadi tantangan itu tentunya kita dilema terkadang ya, dilema. Ketika kita ingin memutuskan suatu hal ini, ternyata ada pihak lain yang tidak senang dengan keputusan itu, padahal keputusannya itu benar misalnya kan, itu terkadang menjadi dilema dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau juga bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat Bapak jalankan? Baik, jadi terkait dengan hal itu tentu melihat dari besar kecil kejadian etika tersebut. Misal kalau masalahnya hanya terjadi pada anak yang menyontek tadi misalnya, itu bisa saya selesaikan di tempat.
Tetapi kalau masalahnya sudah naik ke ranah misalnya yang lebih besar lagi, misalnya terjadi pada beberapa siswa terkait dengan perundungan masalah atau bullying atau guru sendiri yang bermasalah, itu akan tidak bisa saya memutuskan di tempat seperti itu. Saya akan menggunakan beberapa hari, kemudian mungkin saya koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak yayasan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Artinya kita melihat sekecilnya masalah etika itu. Kalau etikanya hanya sekedar siswa yang bermasalah, yang teks segala macam, mungkin di tempat kita selesaikan langsung. Oke, bagus sekali Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Faktor yang paling berpengaruh ya untuk memberikan keputusan itu, apabila saya sendiri tidak mampu untuk memutuskan, jadi yang paling berpengaruh itu adalah pihak yayasan. Yayasan Pak ya. Ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus mawas diri lah. Mawas diri dalam artian bahwa setiap ada masalah, setiap ada kasus, kita itu harus bersikap dewasa, tidak semata-mata harus memutuskan sendiri, kita harus berdiskusi, duduk bersama agar masalah cepat selesai.